terus-menerus denial, menyangkal, tidak peka, dan menuduh asing sebagai biang kekacauan ekonomi dan kondisi dalam negeri, ditambah hanya mau terbuka pada pujian hasil survei dan angka-angka bagus laporan anak buah, serta penegakan hukum yang semakin terasa tebang pilih, kritik semakin terasa dibatasi, dan teror semakin sering terjadi adalah kombinasi mematikan yang akan membuat para investor semakin takut, ekonomi semakin tidak stabil, dan kepercayaan publik dalam negeri maupun internasional perlahan namun pasti akan semakin tergerus. Kalau pola ini terus dipertahankan dan dibiarkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, maka bukan tidak mungkin bahaya besar sedang menanti bangsa kita. Utang yang sudah mau menyentuh 10.000 triliun, bunga utang tahunan yang sudah hampir menyentuh 600 triliun per tahun, mencari utangan baru semakin menjadi kewajiban tahunan, rupiah yang jatuh ke titik terendah, efisiensi di semua lini, plus defisit anggaran yang semakin menjadi-jadi adalah peringatan terang benderang yang sudah tidak bisa lagi diabaikan dan dihindari lagi. Dan cara penyelesaiannya tentu bukan dengan mengerahkan sebanyak mungkin tim pemuja-muji, belanja media yang diperbesar untuk memperbaiki citra, membatasi para pengkritik dan menteror mereka yang bersuara. Cara penyelesaiannya ada pada ide-ide besar Pak Prabowo sendiri yang sudah sering disampaikannya selama berpuluh-puluh tahun, yaitu tentang berani jujur, kemandirian bangsa, menempatkan orang sesuai keahliannya, dan berantas habis korupsi, kolusi, serta nepotisme sampai ke akar-akarnya. Ini foto Sherly, Pak, ketika tahun 2014 mengabdi di tim pemenangan Pilpres Bapak sebagai penyiar radio Gerindra yang setiap hari bertugas memutar ulang komitmen-komitmen kebangsaan Bapak, serta janji-janji luhur Bapak untuk negeri ini. Di Pilpres 2019 pun demikian pembelaan kami terhadap Bapak, sampai harus kena teror, fitnah, dibatalkan kerjasama, dikeluarkan dari organisasi, dijuluki kadrun, kampret, dan lain-lain. Yuk Pak, saatnya realisasikan idealisme lama Bapak. Ganti para pejabat yang tidak perform, tegakkan hukum seadil-adilnya, kelola kekayaan alam sesuai panduan pasal 33 dengan murni dan konsekuen, dan berantas KKN sampai ke akar-akarnya. Kami percaya Bapak bisa. Sudah saatnya kita berhenti kubu-kubuan dan semakin tenggelam dalam kebencian. Saatnya jujur melihat keadaan dan kenyataan di lapangan. Mari bersatu menyelamatkan negeri dan rumah kita bersama, Indonesia. Yang kita sekarang turunan dari itu yang saya rasa kita perlu kerjakan sama-sama dan urgen ini, mengedepankan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan. Transparansi itu akan memastikan rakyat hadir mengawasi. Transparansi itu memastikan negara bisa menunjukkan kepada rakyat apa saja yang dikerjakan. Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi, maka kita semua bisa bicara dengan data. Dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi, transparansi ini harus dikembalikan Bapak sekalian. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar. Yang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Ketika kemudian ditemukan bacaannya, lakukan rumusan langkah dengan benar. Jadi kalau saya teruskan di sini, ikro dan koreksi pada negara, boleh nggak negara dikoreksi? Berani nggak? Ada intel di sini. Ini yang bilang berani dicatat nanti. Apa yang terjadi kalau sebuah negara itu kehilangan ruhnya ikro? Negara akan sibuk bicara sebelum memahami. Contoh nih, negara akan cepat bereaksi
tanpa mengerti akar masalah. Dan ketika rakyat mengeluh problem A, B, C, D, Iqra itu meminta kepada pemimpin untuk membaca keluhan rakyat, bukan sibuk merapikan slogan. Karena itulah ketika kita menyaksikan akhir-akhir ini banyak program-program dengan anggaran besar, tetapi menghasilkan masalah keselamatan, menghasilkan masalah mutu. Kalau kita pakai perspektif Iqra yang benar, maka dilakukan koreksi yang sesungguhnya, bukan sekedar narasinya yang diganti. Nah, ini juga teman-teman sekalian, kalau kita mengharapkan Iqra ini dipakai oleh negara, maka negara menjadi negara yang tidak alergi dengan kritik. Hanya akhir-akhir ini kita menyaksikan media-media banyak yang mengurangi porsi kritik, bahkan cenderung diam, cenderung membatasi diri sendiri. Biasanya itu bukan inisiatif sendiri, biasanya itu karena mereka berpengalaman mendapatkan tekanan, pernah mengalami tekanan dan tidak mau mengulangi lagi. Disitulah kemudian mulai muncul sensorship, dan seringkali yang ditekan bukan jurnalis, yang ditekan bukan redaktur. Hari ini yang ditekan adalah pemilik media, yang ditekan pemilik media, bukan yang jurnalis, karena itulah lebih rumit pengelolaannya. Nah, ini harus diwaspadai. Justru kenapa? Karena mereka lah yang membaca, kita membaca. Untungnya masih ada sosial media, dan sosial media kita Masya Allah aktifnya. Seperti politik luar negeri kita bebas aktif. Iya, akhir-akhir ini politik kita bebas aktif ya, tetap aktif dan sebebas-bebasnya gitu ya. Iya. Sampai dengan hari ini kita belum mendengar apapun yang diungkapkan tentang peristiwa besar yang terjadi di Iran. Kita belum dengar. Jadi kita tunggu. Jadi kita siap untuk menerima kritik, negara membuka diri dan negara membaca. Dan kalau ini dikerjakan, saudara-saudara sekalian, maka muncul yang tadi saya katakan debat di dalam public policy, dalam penyusunan kebijakan. Perdebatan itu baik, tapi melelahkan. Baik tapi melelahkan. Kenapa? Karena bagi yang megang kewenangan, debat itu artinya setiap ada kritik harus diberikan penjelasannya. Betul nggak teman-teman? Semakin ada penjelasan, maka semakin mencerdaskan bagi seluruh audiens. Coba bayangkan kalau di mimbar ini, satu orang berbicara, satu orang mengkritik, dijawab, dijelaskan, dijawab, dijelaskan, semua yang ada merasa tercerdaskan. Dan bagi penyusun kebijakan, pandanglah kritik itu sebagai sarana untuk meyakinkan publik. Karena itulah kalau ada kritik, itu sesungguhnya kesempatan untuk meyakinkan. Malah kalau sepi kritik, itu sulit untuk punya alasan meyakinkan. Karena itu kalau sepi, teman-teman, nanti muncul problem tidak terduga, toto sudah buruk masalahnya. Kenapa? Karena tidak pernah ada antisipasi, tidak pernah ada dialog. Itulah sebabnya kenapa di dalam percakapan publik bacaan-bacaan itu, Iqra itu harus diadu. Nah, kita berharap tradisi itu muncul kembali. Saya mau cerita tapi tanda-tanda tua ini. Soalnya tadi malam saya barusan kumpul dengan teman-teman aktivis UGM yang tinggal di Jakarta. Lalu kita kumpul, ada mayoritas aktivis pers mahasiswa, lalu ada aktivis-aktivis non-pers, kumpul buka bersama. Lalu ada salah satu sahabat, Andi Arief namanya, Bung Andi Arief, itu cerita, saya juga jadi ingat tadi malam, bahwa pada masa itu ada perdebatan kuat di mahasiswa Gajah Mada antara menerima konsep senat mahasiswa atau menolak. Saya waktu itu termasuk bagian yang memilih menerima dan menggunakan senat mahasiswa sebagai wahana perjuangan mengkritisi Orde Baru. Sebagian berargumen jangan diterima karena itu produk Orde Baru.
kita berdebat, berbeda pendapat. Lalu di kampus di Gelanggang, nah saya baru diingatkan tadi malam, dibuat debat dan dihadiri ratusan mahasiswa yang pro dan yang kon. Dan setiap kali yang saya bicara disorakin yang dukung dan dihuin yang berbeda. Sebaliknya ketika lawan namanya Edi waktu itu dari Fakultas Filsafat, dan ramai. Di ruang itu kita berdebat, di ruang itu kita berbeda pandangan, di ruang itu keras perdebatannya. Yang mendukung juga mengungkapkan dukungan dengan terbuka. Tapi setelah selesai berdebat, kita salaman dan tetap bersahabat, tetap berteman. Tapi tradisi itu teman-teman, membuat siapa yang paling mendengar, yang paling mendapat manfaat kita semua, termasuk yang ditanya. Nah ini yang saya rasakan harus dikembalikan dalam kehidupan kita. Karena itu artinya kita memberikan hak kepada semua untuk membaca. Tadi yang saya sebut ikra. Nah, di bagian akhir ini, sebelum nanti kita ngobrol dan dialog, saya ini di Fakultas Biologi ini. Fakultas saya ekonomi. Jadi saya masuk ke fakultas yang salah hari ini. Ada yang ekonomi nggak di sini? Alhamdulillah. 2 ya, lumayan. Ya, jadi nggak sendirian saya. Kalau kita perhatikan sekarang ini, kita berada di masjid namanya aja Al Hayat. Ini salah satu bagian penting adalah membaca ayat, membaca alam. Dan kalau kita bicara ilmu hayat, kita sekarang menyaksikan bagaimana alam kita mengalami kerusakan yang luar biasa, dahsyat betul. Tadi kenapa saya tanya ekonomi dan saya fakultas ekonomi? Karena di ekonomi itu akar katanya oikos nomos. Di sini akar katanya oikos logos. Ekologi dan ekonomi, oikos nomos, oikos logos, akar katanya sama tapi nggak akur. Yang ekonomi merusak ekologis, betul nggak? Yang ekologis menghambat ekonomi. Ini nggak akur nih. Selama beberapa abad ini nggak akur. Baru 3-4 dekade ini ada usaha serius untuk mempersatukan dua ini supaya ekonomi dan ekologi mau berjalan seiring. Karena musuhan lama sekali nih. Mungkin gedung fakultasnya harus dijejerkan antara ekonomi dan ini namanya biologi, tapi ekologi. Nah, kita menyadari ini sebagai amanah yang harus kita sama-sama jaga untuk anak cucu kita. Baca kondisinya. Hujan yang terjadi hari-hari ini di beberapa. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana Shirley Anavita ya. Beliau ini seorang wanita yang sangat vokal ya. Yang sangat aktif teman-teman, memberikan kritikan kepada penguasa ya, memberikan saran dan masukan. Dan beliau ini aktivis media sosial ya. Kalau kita ingat bagaimana beberapa waktu yang lalu, khususnya sekitar di akhir November atau awal-awal Desember tahun lalu ya, Shirley Anavita ini sempat viral juga lantaran memberikan kritikan kepada pemerintah terkait dengan penanganan banjir yang terjadi di Aceh ataupun di Sumatera Utara pada saat itu. Nah, kali ini Shirley kembali memberikan kritikan dan menyorot tentang jalannya pemerintahan teman-teman ya, baik dari segi hukum, sosial ya, dan sebagainya. Dan Shirley sangat luar biasa ya, sebagai anak muda tentu menyuarakan sebuah aspirasi teman-teman dan memberikan masukan serta kritikan. Demikian juga Anies Baswedan ya, bagaimana seorang Anies ini betul-betul tokoh yang sangat-sangat peduli terhadap bangsa dan negara kita, bagaimana ia berada di garis oposisi dan memberikan kritikannya kepada penguasa teman-teman ya. Ini untuk perbaikan ke depan ya, apalagi Pilpres 2029 mendatang teman-teman ya. Nama Anies ini masih menjadi tokoh yang diidolakan ya. Anies Baswedan kalau kita melihat di Pilpres 2024 yang lalu itu kalah teman-teman dengan kurang lebih 25% suara, dan itu membuat Anies kemudian ya, harus menelan pil pahit karena kekalahannya.
Namun ya Anies kemudian bangkit teman-teman ya, dan sekarang berada di garis oposisi dan terus berkarya ya untuk masyarakat ya. Gak main-main, Anies pun membangun partai politik baru yang namanya Gerakan Rakyat. Ini diinisiasi bagaimana Anies Baswedan dengan para relawan, para pendukungnya ya. Ya kata ketua umumnya teman-teman ya, bahwa Gerakan Rakyat ini sebenarnya sudah sejak lama ya berkumpulnya para relawan tim Anies ya, yang merupakan gerakan masyarakat, gerakan rakyat. Akhirnya terbentuklah organisasi masyarakat dan akan menjadi dan sudah menjadi partai politik teman-teman. Ini luar biasa ya. Semoga saja Anies dan para pendukungnya terus mewarnai perpolitikan Indonesia. Bagaimana menurut kalian?